Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai androgenetic alopecia. Alopecia itu artinya adalah kerontokan atau kebotakan rambut, sedangkan androgenetic artinya disebabkan oleh androgen. Androgen itu adalah hormon lelaki. Andro itu artinya lelaki, seperti pada kata poliandri, yaitu orang yang menikah dengan banyak lelaki. Andro itu lelaki ya. Tapi meskipun namanya androgenetic alopecia, kebotakan ini, kerontokan rambut ini bisa juga terjadi pada perempuan. Karena hormon androgen itu ada juga di perempuan, meskipun jumlahnya nggak sebanyak pada lelaki. Saya bahas topik ini berdasarkan pertanyaan dari salah satu sobat sehat kita. Terus terang, pertanyaan ini sangat menyentuh hati ya. Saya bacain dulu pertanyaannya ya. Dok, saya perempuan usia 18 tahun. Sudah terkena androgenetic alopecia ya. Sudah konsultasi, sudah pakai minoxidil, berbagai macam vitamin, dan sekarang sedang coba finasteride. Tapi belum ada tanda-tanda rambutnya tumbuh tebal. Apalagi dok, saya masih 18 tahun. Saya takut. Terus terang pertanyaan ini sangat-sangat menyentuh ya. Karena saya pun pernah mengalami ketakutan semacam ini waktu saya masih remaja. Saya waktu itu nggak alopecia sih, masalah saya adalah jerawatan. Muka saya hancur dan saya takut. Ya, memang waktu itu saya merasa insecure. Segala macam upaya kita lakukan. Orang tua saya tuh sampai nganterin saya ke dokter kulit yang keluar kota. Berjam-jam itu mau nyampe ke dokter kulitnya. Udah gitu ngantrinya lagi berjam-jam. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Kadang ada obat yang cocok, sembuh sebentar, nanti udah setelah beberapa lama balik lagi keluhannya. Saya takut waktu itu. Dan kondisi masyarakat kita yang masih mandang muka, itu sama sekali nggak nolong. Bukannya meringankan ketakutan, malah bikin tambah takut. But anyway, nilai diri kita nggak ditentuin oleh penampilan luar. Memang orang-orang yang pola pikirnya cetek, iya, mereka ngelihat penampilan. Itu cuekin aja. Nilai diri kita itu ada di dalam. Apa yang ada di otak. Apa yang ada di hati. Oke, mungkin kalau masih remaja, ngertilah. Masih pengen ketemu lawan jenis, mencari pasangan hidup. Tapi percaya deh, Tuhan sediain yang sesuai buat kita. Buktinya saya sekarang nikah, suami saya nggak pernah masalahin tuh saya jerawatan. Sampai sekarang saya masih jerawatan loh. Nggak masalahin tuh. Sobat sehat, jangan takut ya. Terima kondisi kita. Berikhtiar untuk memperbaiki kondisi, oke. Tapi kita tetap harus menyayangi diri kita. Kita harus mencintai diri kita. Ya, jangan membenci kondisi kita. Kalau enggak kita sendiri yang mengasihi diri kita, siapa lagi? Jangan harap orang lain mau mengasihi kita kalau kita sendiri benci sama diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bahasannya ya. Androgenetic alopecia itu terkait dengan androgen. Androgen itu adalah hormon yang dihasilkan sendiri oleh tubuh kita. Artinya apa? Artinya, selama tubuh kita menghasilkan hormon ini, masalah ini akan tetap ada. Oleh karena itu, penting sekali kita bisa menerima kondisi kita. Kenapa? Ya, memang kondisi semacam ini nggak bisa dicegah dan nggak bisa disembuhkan. Berbagai macam obat, berbagai macam terapi, itu bisa meringankan. Itu bisa menunda, tapi nggak bisa menyembuhkan. Hormon androgen yang terkait dengan androgenetic alopecia itu terutama disebut dihydrotestosteron atau DHT. Hormon ini adalah hormon yang juga menyebabkan tingginya resiko terjadinya BPH, benign prostate hyperplasia, atau pembesaran kelenjar prostat. Selain itu, pada lelaki, hormon ini bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner, hipertensi, sama resistensi insulin, atau ya jadi ujung-ujungnya nanti kencing manis. Sedangkan pada perempuan, hormon ini bisa meningkatkan risiko terjadinya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, yang antara lain ditandain dengan mensnya nggak teratur, terus mungkin juga jadi lebih sulit untuk hamil ya, terus mukanya jerawatan, terus jadi gemuk, kayak gitulah. Pada lelaki, androgenetic alopecia ini memang lebih sering terjadi. Sekitar 2/3 dari seluruh lelaki cepat atau lambat akan mengalami kebotakan tipe lelaki. Yang inilah androgenik ini ya. Sedangkan pada perempuan itu sedikit lebih rendah. Jadi sekitar 40-50% perempuan akan mengalami kebotakan tipe ini. Dan patternnya sedikit berbeda ya.
Pada lelaki itu biasanya diawalin di sini. Oh, oke. Saya kasih tahu stage-nya dulu. Pada lelaki, kebotakan ini dibagi menjadi 7 tahap berdasarkan kriteria dari Hamilton-Norwood ya. Kalau yang tahap 1 itu mungkin belum terasa apa-apa. Pada tahap kedua, udah mulai terjadi kehilangan rambut dalam skala ringan. Rambutnya sudah mulai menipis, sudah mulai itu hairline-nya itu mundur. Pada tahap ketiga, mundurnya itu sudah ketara. Kalau orang yang baru pertama kali ketemu dengan orang ini sudah tahu ini mulai mundur. Kalau tahap sebelumnya itu mungkin emang kayak begitulah ya rambutnya. Tapi kalau yang tahap ketiga itu sudah ketara bahwa ini sudah terjadi kehilangan rambut, perontokan, sudah terjadi resesi dari garis rambut. Bentuk rambutnya itu mulai seperti kayak huruf M ya. Jadi sininya dia mundur, sininya masih oke gitu ya. Nah, pada tahap yang keempat, ini mundurnya makin banyak dan di puncak kepala ini, bagian crown-nya, ini mulai nipis rambutnya. Pada tahap yang kelima, ini udah mulai nyambung nih antara kulit yang di sini sama kulit tipis yang di sini, mulai nyambung. Pada tahap yang keenam, rambut yang memisahkan antara yang di sini sama yang di sini udah nggak ada. Kalaupun ada sudah sangat tipis lah, udah nggak kelihatan. Jadi botak yang di atas sama botak yang di sini udah nyambung. Kalau pada tahap yang ketujuh, di sini udah bersih, udah nggak ada rambut. Rambutnya itu nyisanya di sini-sini aja. Mungkin di depan ini udah nggak ada rambut juga nih. Jadi sini udah habis. Nyisa rambutnya di samping-samping. Itu pun kalau ada pun biasanya tipis gitu ya. Itu tahap yang ketujuh. Kalau pada perempuan, pembagiannya sedikit berbeda karena polanya memang berbeda. Berdasarkan Sinclair Scale untuk perempuan, itu kehilangan rambutnya dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama sama lah ya, kehilangan rambutnya itu belum terasa. Tahap kedua, itu kelihatannya di belahan rambut. Belahan rambutnya itu mulai melebar. Pada tahap ketiga, stage 3, itu semakin melebar dan di pinggir-pinggiran belahan rambut itu kelihatan lebih tipis ya. Nah, terus pada stage yang keempat, udah tipis, udah lebar, belahannya tipis, terus ada juga spot-spot yang tipis di bagian kepala yang di samping-sampingnya. Stage 5 ya kelihatan tipis banget lah rambutnya, istilahnya kayak rambut jagung gitu lah ya. Sekarang, apa komplikasinya dari alopecia tipe androgenik ini? Sebenarnya ya, secara fisik, itu nggak ada efeknya terhadap kesehatan. Mau rambut tebal, mau rambut botak, nggak ngaruh ke kesehatan. Hormonnya memang iya bisa mempengaruhi yang seperti saya sebutkan tadi, BPH, PCOS, tapi kebotakannya sendiri nggak ada komplikasinya. Mungkin komplikasinya itu lebih berat terhadap kesehatan jiwa, bisa bikin kita nggak percaya diri, insecure, depresi. Jadi upaya pencegahan atau penanggulangan kondisi ini lebih untuk meningkatkan rasa percaya diri dari penderitanya sih sebenarnya. Sekarang apa penyebab dari androgenetic alopecia? Secara garis besar kita bagi menjadi 2 ya. Yang satu itu karena kadar hormonnya terlalu tinggi. Jadi DHT yang beredar itu terlalu banyak dibandingkan orang-orang normal. Sedangkan yang kedua adalah reseptor hormonnya yang lebay. Jadi meskipun jumlahnya normal, tapi kalau reseptornya lebay, jadi efeknya lebih terasa pada orang yang memiliki reseptor yang berlebih ini. Terus ada juga yang sifatnya sementara ya. Penyebab lain itu adalah stres emosional. Kita tahu stres emosional itu bisa mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh. Ya, antara lain keseimbangan dari DHT ini. Tapi ini nggak bisa disamakan dengan androgenetic alopecia per se, karena ini sifatnya sementara aja. Begitu penyebabnya berlalu, ya udah, dia balik lagi, nggak rontok lagi, akan tumbuh lagi. Sebelum kita berupaya mengobatin, kita harus pastikan dulu nih, benar nggak ini adalah androgenetic alopecia atau kondisi-kondisi lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, ada kondisi lain yang sifatnya sementara. Nggak usah diapa-apain pun akan sembuh sendiri. Dan untuk kondisi semacam itu, sebenarnya kita nggak perlu kasih terapi macam-macam. Karena biar gimana pun, terapi itu ada efek sampingnya. Kalau untuk androgenetic alopecia-nya sendiri sih, biasanya diagnosanya cukup mudah ya. Karena itu pattern-nya sangat khas. Bentuk U, terus menipis gitu ya kalau pada perempuan. Tapi kadang dokter perlu juga melakukan pemeriksaan untuk mastiin bahwa ini bukan tipe yang lain supaya ngasih obatnya tepat. Kadang dokter bisa perlu periksa darah, periksa kelokan di kulit kepala, biopsi, kayak gitu-gitu. Itu tujuannya adalah untuk mengeliminasi sebab-sebab lain untuk memastikan bahwa ini benar adalah androgenetic alopecia. Tapi kalau misalnya dokternya udah yakin ini pastilah androgenetic alopecia, bukan yang lain lagi gitu ya, ya langsung diobatin. Obatnya, seperti yang tadi Sobat Sehat kita sebut di dalam pertanyaannya, itu memang minoxidil sama finasteride. Minoxidil adalah obat yang sebenarnya untuk hipertensi. Jadi fungsinya itu melebarkan pembuluh darah, supaya aliran darahnya lebih lancar.
Nah, kalau pada hipertensi, pembuluh darah dilebarkan kan nanti sementara volumenya tetap, jadi tekanannya turun kan? Kalau pada kasus alopecia, diperkirakan bekerjanya itu dengan membersihkan, jadi memperlancar aliran darah, jadi meningkatkan bersihan. Karena obat ini bisa menurunkan tensi, jadi nggak semua orang bisa pakai ya. Kalau orang yang tensinya rendah nanti ngedrop. Maka itu perlu diperiksa juga sama dokter. Meskipun karena sebagian besar orang di Indonesia itu hipertensi, ya relatif aman sih. Tapi tetap sebaiknya periksa dulu ke dokter. Terus obat lain yang sempat disebut sama sahabat sehat kita itu adalah finasteride. Kalau sobat sehat pernah nonton video saya tentang BPH, benign prostate hyperplasia, finasteride ini sebenarnya adalah obat untuk BPH. Tadi kan saya sudah sebut ya, hormon dihydrotestosteron itu meningkatkan resiko terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Jadi finasteride ini fungsinya adalah untuk menurunkan kadar DHT dalam tubuh. Dengan kadar DHT-nya dalam tubuh turun, kalau pada sakit prostat diharapkan nggak membesar dengan cepat itu prostatnya. Sedangkan pada androgenetic alopecia, ya diharapkan berhenti kerontokan rambut yang disebabkan oleh DHT-nya. Itu kalau DHT-nya yang menyebabkan alopecia. Nah, bagaimana kalau misalnya kebotakannya ini terjadi karena reseptornya yang lebay? Ya nggak terlalu ngaruh ini. Karena memang lebay, ada kadarnya sedikit pun dia tetap lebay gitu loh. Dan kita nggak mungkin menghilangkan DHT sama sekali, karena biar gimana hormon ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk yang terkait dengan fungsi-fungsi seksual. Kalau dengan obat nggak berhasil atau hasilnya kurang memuaskan, cara lainnya adalah dengan transplantasi. Transplantasi itu artinya pindahin rambut yang sehat ke area yang butuh ditanamin rambut. Transplantasinya pun beda-beda. Ada yang mindahinnya sepetak-sepetak, ada yang mindahinnya satu-satu. Jadi dokternya akan nyabutin rambut dengan akar-akarnya, terus nanti ditanam tuh di daerah yang tipis. Tapi dengan cara ini pun ada umurnya, karena kan hormonnya tetap ada di dalam tubuh. Nanti setelah beberapa lama, ya akan tipis lagi. Jadi umumnya untuk terapi alopecia yang semacam ini itu dilakukan secara multimodalitas, bukan cuma satu atau dua cara aja. Terus cara lainnya yang ngetren juga itu adalah dengan plasma rich platelet. Jadi darah diambil dari tubuh pasien, terus dipusing ya, disentrifuge, nanti dipisahkan. Nah, plasmanya itu yang nanti akan dibalikin ke kulit kepala. Itu bisa dengan suntikan, bisa dengan dibantu dengan derma roller, jadi ditusuk-tusuk gitu ya. Tujuannya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan dari rambut. Terus ada juga cara yang kurang invasif, yaitu dengan sinar merah. Alatnya itu semacam bandonya itu ada lampunya, dipakai. Nah, ini pun nggak bisa dipakai sendirian, harus digabung dengan cara lain. Entah digabung dengan minoxidil, entah digabung dengan finasteride, ya. Pindahin gitu, dilakukan setiap hari. Ini adalah terapi-terapi yang bisa kita terapkan untuk meringankan androgenetic alopecia, atau istilahnya paling nggak menunda kebotakannya ya, memperlambat. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan rambut? Sebenarnya nggak ada cara khusus ya. Yang perlu kita lakukan ya gaya hidup sehat aja. Makan makanan sehat yang bergizi, gizinya seimbang, bervariasi, dan dalam jumlah cukup gitu ya. Jangan bagus gizinya tapi jumlahnya seuprit, nggak cukup, nggak nampol juga gitu. Terutama untuk makanan-makanan yang mengandung banyak protein. Kebutuhan protein kita itu sekitar 40-60 gram per hari. Jadi usahakan kita dapat asupannya yang cukup. Udah gitu kalau vitamin, kita perlu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, itu ya, kita perlu. Terus sama kalau mineralnya itu zinc, itu bagus untuk kesehatan rambut dan kuku. Tapi, biarpun saya bilang bagus, bukan berarti kita bisa konsumsi seenak-enaknya ya. Kalau kelebihan itu bisa jadi hipervitaminosis loh. Ngefeknya juga jelek. Misalnya kayak vitamin A gitu ya. Bagus, saya bilang bagus buat kulit, buat rambut. Tapi kalau kebanyakan vitamin A, justru kulitnya nanti kering, rambutnya kusam, rontok. Jadi, nggak boleh sembarangan. Kita perlu konsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, kalau sobat sehat nggak tahu kondisi tubuh kita ini sebenarnya cukup atau enggak, periksain dulu. Periksa kadar vitamin A-nya berapa, periksa kadar vitamin B-nya berapa, periksa, ya biar kita tahu posisi kita ada di mana nih. Kalau udah pas di tengah-tengah dalam batas yang sehat, udah, tetap kondisi makanan seperti biasa, berarti udah cukup kita. Tapi kalau misalnya adanya di bawah, oh berarti kita harus ngejarnya lebih banyak. Kalau misalnya ada di sini, udah lebih, justru harus dikurangin. Jadi hati-hati, jangan sembarangan konsumsi suplemen. Kalau dengerin orang yang ngomong, bilang ini bukan obat, ini suplemen, ini sehat, nggak ada efek samping. Bohong. Kata siapa nggak ada efek samping? Ada. Vitamin bagus, bener. Tapi kalau kelebihan nggak bagus juga. Ya, hati-hati. Dan yang penting,
adalah stress management. Kita harus kendalikan stres emosional kita dengan baik. Seperti yang saya bilang tadi kan, ada juga kerontokan yang disebabkan oleh stres emosional. Ini bisa memperparah. Jadi, jalankan gaya hidup yang sehat, makannya bagus, asupan nutrisinya bagus, jangan stres, tidur istirahatnya yang cukup. Itu sangat berperan, itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, termasuk kesehatan rambut. Sekian pembahasan saya. Kalau sobat sehat suka dengan topik-topik pembahasan semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notification button-nya supaya setiap kali saya upload video baru, nanti dapat pemberitahuan dari YouTube. Kalau sobat sehat ada pertanyaan, di komen aja, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Cuma sabar ya, karena memang saya udah janji bahas pertanyaan banyak juga, jadi ngantri. Kalau menurut Sobat Sehat info ini bermanfaat, ada teman, kenalan, saudara yang perlu, di-share aja. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa menjadi berkat. Salam sehat selalu.